gangguannya. Selalu udah minum, mabok lagi. Jadi jangan kasih duit dia supaya dia nggak bisa beli bir. Tahu-taunya dia udah biasa minum, dia ke warung utang loh, minum dulu utang loh gitu. Akhirnya isinya katanya kalau mau suaminya bisa lupa, jangan minum, kamu sungguh-sungguh percaya namanya horeng kekeo, bisa ke buku. Nah, oleh karena dia mau suaminya bisa baik, dia sungguh-sungguh ini sadar diri, ya sadar diri, nggak mau minum lagi. Itu betul, itu kekuatan namanya horeng kekeo. Nah di sini sebetulnya kita perlukan penghayatan dalam melakukan daimoku. Jadi kalau kita daimoku ya, bukan mulutnya namyoho renge-kyo, tapi pikirannya ngauh nggak tahu kemana. Ya, bisa-bisa walaupun matanya lihat gondon, tapi pikirannya nggak tahu kemana. Jadi begitu kalau kita hadap Buddha ya, gondon itu ada Buddha ya, kita harus singkui. Hatinya sebut namyoho renge-kyo, badannya perilaku kita juga namyoho renge-kyo. Begitu gerakan itu juga harus sesuai hukum. Jadi sungguh-sungguh diajarkan Buddha ya, kalau sudah jadi umat NSU kita jaga gohonjon. Jaga gohonjon gimana? Bukannya habis sembahyang, habis gonggong, gohonjon ditutup. Nah itu juga jaga gohonjon supaya jangan ada kecoak lah, cicak lah masuk ya. Jadi habis gonggong ya tentu ditutup. Tapi di sini jaga gohonjon, poinnya itu adalah jaga sikap kita. Jaga sikap kita ya. Selalu jangan orang lihat kita punya sikap tidak baik. Kenapa? Karena kita sebut namyoho renge-kyo. Orang yang sebut namyoho renge-kyo pasti baik, begitu kan? Nah, jadi kita jaga sikap. Ini di situ dikasih tahu. Kalau udah sebut namyoho renge-kyo, kita harus masukkan hati sang Buddha dalam Buddha. Jadi kita jangan namyoho renge-kyo keluar dari jiwa kita. Artinya namyoho renge-kyo juga dalam jiwa kita. Kita menyadari sehingga kita tidak anggap Tuhannya ada di luar ya. Jadi untuk itu kita memasuki hati sang Buddha dalam jiwa kita adalah syarat agar penyebutan daimoku membuat hati pikiran kita lurus dan tercerahkan. Itu. Jadi apa yang kita sebut itu semuanya konsentrasi. Namyoho renge-kyo, tidak ada pikiran yang lain. Ya, sungguh-sungguh matanya lihat namyoho renge-kyo, mulutnya sebut namyoho renge-kyo, dan tangan beranjari. Nah ini berarti penyebutan daimoku harus disertai dengan upaya memahami ajaran dan pengendalian diri seperti yang dilakukan. Ya, pada saat itu kita harus ingat loh, kita lagi upacara antariksa. Setiap kali kiri, belakang semuanya ada upacara. Bagaimana? Nah, berarti seperti ada upacara 17 Agustus. Begitu bendera mau pasang, bagaimana sikap kita? Lurus kita, nggak ngomong, ya konsentrasi dulu dengan hormat kita. Nah demikian. Nah sekarang kita diminta kita pun harus demikian, ya. Upacara antariksa itu sebetulnya upacara kejiwaan. Buddha Nichiren dan Buddha Shakyamuni ketika menyadari hakikat dhamma, kita perlu memiliki sikap hati kepercayaan yang sama seperti Sang Buddha. Coba Sang Buddha. Sang Buddha demikian.
begitu sungguh-sungguh penuh dengan hormat gitu. Jadi sikap kita harus tiru dengan sikap Sang Buddha. Yang dia mulut Nam-myoho Renge Kyo. Nah, hatinya pikir, oh ini utangnya gimana ya? Gimana cari duit untuk tutup punya rekening ya? Itu bonggyo, konsentrasi, penuh konsentrasi. Hati kepecahan yang sama seperti Sang Buddha berarti tidak ada keraguan di dalam diri kita. Kita harus seperti Sang Buddha harusnya. Nah, di sini kan harus seperti Buddha, sungguh-sungguh jalankan sama sekali tidak ada sedikit lagu-lagu pun nggak ada dalam hati. Jangan Myoho Renge Kyo ya. Masalah saya bisa atasi nggak? Berarti kita masih lagu-lagu. Pokoknya waktu Buddha konsentrasi penuh kepercayaan yang sungguh-sungguh. Ini seperti Sang Buddha, tanpa sedikit lagu pun. Nah, dan hanya percaya kepada Dhamma Agung Nam-myoho Renge Kyo. Percayalah, Nam-myoho Renge Kyo itu sutra yang paling agung. Kenapa? Kenapa Nam-myoho Renge Kyo itu agung? Karena untuk mencapai kesadaran Nam-myoho Renge Kyo tidak ada yang lain. Yang lain-lain bertapa sampai lama juga susah. Ajaran yang sempurna. Ajaran yang sempurna cuma satu. Renge Kyo. Kenapa disebut sempurna? Karena hanya sutra ini Nam-myoho Renge Kyo baru kita mencapai kesadaran Buddha. Melalui sutra yang lain nggak bisa. Nah, sutra yang belum sempurna ya. Jadi kita nggak salah pilih lagi loh. Kita harus gembira. Gampang aja ya. Duduk di Gohonjon dengan sungguh-sungguh. Kita ingin menunggal dan sales dengan dalam penahar ini adalah bentuk kesadaran tertinggi yang membuat kita mampu melakukan keterikatan fana, meluluskan pandangan yang sesat dan keliru, hati yang bengkok. Nah, kita harus manunggal ya, itu dengan satu hati ya dengan Gohonjon. Dan luluskan kita punya pandangan yang sesat itu kita buang ya. Pandangan kita yang keliru. Untuk itu di depan Gohonjon sikap kita yaitu harus lurus dan penuh kehormatan. Pandangan kita yang sesat itu apa? Yang bengkok. Betulnya, pentingnya ichine. Kalau itu sama jadi yang perilaku yang baik itu pasti bisa sendiri ya. Itu juga perlu pelajaran. Perlu percaya, melaksanakan hal belajar itu perlu. Umat manusia tidak sekeluh saat ini. Pada Joho sebelum masuk Sadharma Pundalika Sutra itu manusia, hati-hati manusia itu semua masih murni, tidak banyak ini tipu menipu begitu ya. Bisa menjadi seru karena para manusianya semakin sering berbuat sebuat buruk. Nah, pada sekarang ini udah sering buat sebab buruk. Ya, contohnya sekarang ada sedikit tersinggung aja ya, wah udah terjadi satu pembunuhan, serem sekarang ya.
Kenapa? Karena sekarang punya ketiga racun, kemarahan. Itu tingginya. Itu penuh kesesatan itu adalah keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Itu kesesatan. Jadi sebetulnya kita hidup di dunia ini ya, apalagi sudah ada Nam-myoho Renge Kyo, sudah senang, sudah bahagia. Kenapa masih penuh dengan penderitaan? Oleh karena kita masih diikat dengan racun. Caranya nih, ada orang begini, kalau udah dapat belum cukup, mau lebih banyak lagi. Nah, itu bahasa Mandarin itu harus dikasih tahu sejuk jangan ya, jangan terlalu serakah. Memang serakah terlaluan itu juga tidak. Nah, seperti contohnya sering-sering saya pergi glodok belanja. Itu sebetulnya sudah waktu makannya nggak dimakan itu. Makanan lagi. Udah makannya udah jadi makan jam 12 dari jam 3 pun belum sempat makan. Kenapa? Nggak bisa saya mau makan. Ada yang mau beli begitu. Sebetulnya duit sih perlu juga, tapi ya makan untuk itu juga perlu. Akhirnya nanti bisa sakit mah Pak. Dia bilang saya udah sakit mah. Nah itu dari mana yang buat kita? Itu keserakahan. Ya. Ini jadi jam 3-an. Jadi makin suka. Selalu begitu. Lama-lama maknya jadi susah. Sakit mah. Kemarahan. Dia tuh penuh kemarahan. Itu membuat kita masuk neraka. Ya, jangan kita marah. Bodohan. Bodoh itu tahu filsafat yang paling tinggi, tapi tidak mau percaya itu. Kecenderungan hati kita untuk menjadi bengkok akan selalu ada, betul. Ada hati yang begitu. Jadi bengkok di sini artinya ya perilaku kita mau buat sesuatu yang tidak baik, buat sebab yang tidak baik. Ya, kenapa? Karena 10 dunia perasaan jiwa ada di dalam diri kita secara utuh. Ya, walaupun sudah sebut Nam-myoho Renge Kyo ya, kita tepat ada 10 dunia di dalam hati kita. Jadi tergantung kalau kita percaya sungguh-sungguh dan mau belajar, jadi kita bisa usaha meningkatkan kita punya jiwa. Nah, kalau kita nggak ada sungguh-sungguh belajar dan tidak ada usaha, kita selalu ke dunia buruk. Jadi untuk itu kalau kita itu artinya mau lupa jadi meningkatkan hatinya ke jiwa Buddha gitu ya. Tidak dapat dilenyapkan salah satunya sampai kita meninggalkan 10 dunia itu tetap ada di jiwa kita. Nah, waktu kita masih hidup ya seperti sekarang di depan HP, saya masih ada penuh dunia. Tapi waktu orang meninggal tergantung atau dia meninggalnya di dunia apa. Kalau meninggalnya dalam keadaan penuh itu selang-selang di badannya, jadi itu dalamnya artinya dalam keadaan penderitaan neraka. Nah kalau orang begitu udah meninggal, kita hanya bisa dia di dunia jiwa cuma satu neraka, nggak bisa meningkat kemana. Jadi kita yang hidup ini bisa kita mampu untuk angkat jiwanya ya. Nah pada saat ini kita masih hidup, kita penuh 10 dunia. Tapi kalau orang sudah meninggal, dia punya dunia cuma satu, tergantung waktu dia meninggalnya dalam keadaan bagaimana. Oleh karena itulah perlu kita selalu Gongyo Daimoku, apalagi doa kelima, kita kirim doa untuk almarhum dan almarhumah kita.
yang ditekankan oleh Buddha Nichiren bahwa melalui penyebutan Daimoku dengan hati kepercayaan yang mendalam, kesadaran akan muncul. Ya, kalau kita sungguh-sungguh sebut Nam-myoho Renge Kyo di depan Gohonjon, sebetulnya Gohonjon itu apa? Gohonjon itu adalah jodoh untuk kita munculkan jiwa Buddha yang ada dalam jiwa kita ini. Jiwa Buddha kita baru bisa muncul. Ini ditekankan oleh Buddha Nichiren bahwa melalui penyebutan Daimoku dengan sebut Nam-myoho Renge Kyo, dengan konsentrasi, ya, di situ baru kita bisa munculkan jiwa Buddha kita. Kesadaran muncul. Kesadaran inilah yang dapat meluruskan pandangan kita yang bengkok. Nah, itu kalau udah sungguh-sungguh sebut Nam-myoho Renge Kyo, di situ timbul kesadaran. Itu perilaku yang tidak baik-baik itu, nah kita usahakan jangan saya buat lagi, gitu ya. Kita tinjau. Jangan buat kesalahan lagi, ya. Jadi dengan demikian menyebut Nam-myoho Renge Kyo tanpa disertai hati kepercayaan yang mendalam. Kalau kita sebut Nam-myoho Renge Kyo sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam. Hatinya mulutnya sebut Nam-myoho Renge Kyo. Tapi upaya untuk mengendalikan dan meninjau diri serta belajar ajaran Buddha secara benar tidak akan membuahkan hasil nyata dalam perubahan sikap. Ya, kalau mulutnya sebut Nam-myoho Renge Kyo dengan berjam-jam, ya, tapi tanpa kita belajar ajaran Buddha. Kenapa harus belajar ajaran Buddha? Supaya kita tahu di mana letaknya kita punya kesalahan, ya. Justru penting untuk belajar Shingyo Gaku itu 3 kaki penting. Jadi kita secara bisa tahu. Kalau udah tahu kita buat sebab yang tidak baik, maka tidak akan membuahkan hasilnya dalam perubahan sikap ini. Artinya kalau mulutnya sebut Nam-myoho Renge Kyo sama sekali tidak ada perubahan, ya itu nggak ada artinya, ya. Kita sampai bungkuk pun tetap aja, ya, kita bengkok kalau kita nggak ada itu perubahan. Istilahnya yaitu pelombak sifat jiwa. Ya, harus ada pelombak sifat jiwa. Di samping kuantitas, ya, di samping Daimoku banyak kan jadi kuantitas, ya, 2 jam, 3 jam. Kita perlu memperhatikan kualitas Daimoku kita. Jadi kita waktu kita Daimoku jangan seperti orang ngantuk. Nam-myoho Renge Kyo. Daimoku harus seperti kuda yang lagi lari. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Semangat. Begitu semangat, wah itu lain sekali loh. Jadi Daimoku jangan seperti mau loyo-loyo. Kalau alasan mau ngantuk, tidur dulu. Udah tidur, bangun baru Daimoku. Dengan sungguh-sungguh. Jadi perlu kualitas kita, ya. Daimoku yang perlu kualitas. Kualitas Daimoku yaitu yang sungguh-sungguh. Ini waktu Kensho saya sering-sering lihat, ya. Ada di bapak-bapak duduk di samping saya di situ. Waktu itu Daimoku, ya. Bongyo 5 kali. Waktu Daimoku atau waktu Bongyo pun, ya. Waktu Bongyo atau waktu Daimoku saya perhatikan. Mulutnya sebut, tapi tiba-tiba begitu ngantuk gitu. Sebut tiba-tiba ngantuk lagi. Itu nggak konsentrasi loh itu. Itu nggak sungguh-sungguh sebetulnya. Ya, kalau sungguh-sungguh pada saat itu Gonggyo itu upacara antariksa loh. Ketemu Gohonjon loh, ya, ketemu Buddha. Harus kita sikapnya sopan. Umpamanya ada tamu datang ke rumah kita, tamu dari jauh-jauh, kita lagi ngobrol, tiba-tiba kita ngantuk begitu di hadapan tamu, kan kita nggak sopan. Apalagi ini Buddha, waktu Gonggyo itu kita hadapi Buddha, ya, jangan sampai sikap yang ngantuk-ngantuk, yang harus semangat, penuh semangat. Nah itu baru ada kualitas yang bagus, ya. Bukannya kuantitinya dari sebab Nam-myoho Renge Kyo, tapi kita punya sikap harus
kualitasnya harus bagus, kualitas daimoku kita. Hati yang pun hati yang lurus adalah akibat dari kebiasaan. Ini artinya bengkok lurus dari kebiasaan. Biasa nggak sungguh-sungguh. Akibatnya demikian. Ya, kalau kita setiap kali kita gunggau daimoku pasti ya. Kalau nggak sungguh-sungguh ya coba nanti gunggau 5 kali. Nggak tahu loh. Kamu udah gunggau sampai 1, 2, 3 demikian, bingung sendiri. Jadi harus sungguh-sungguh. Hati yang bengkok maupun hati yang lurus adalah akibat dari kebiasaan. Ya, pokoknya tiap hari belum apa-apa, gunggau daimoku dulu, sungguh-sungguh. Demikian udah baru pergi ke tia, gitu ya. Dengan kesadaran kita tahu kita bengkok, lalu kita berubah untuk meluruskannya. Apalagi di sini udah bilang, ya, dibilang apa? Namun mengapa saya merasa hati saya masih bengkok walau sudah sering daimoku? Tapi orang ini tidak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, sikapnya, kualitas daimokunya, kuantitas daimokunya harus penuh konsentrasi, harus penuh dengan hormat, harus sungguh-sungguh. Pasti itu tahu masih bengkok atau enggak ya. Dengan kesadaran, harus dengan sadar, jangan gonggong, demoge ngantuk-ngantuk itu. Jadi nggak tahu dia lakukan apa. Kita tahu hati kita bengkok, lalu kita berubah untuk meluruskannya. Jangan tangnya bengkok terus aja bengkok. Kalau udah tahu bengkok, luruskan ya. Jadi bagaimana? Dari sekejap perasaan hati sekarang ini, saya harusnya sungguh-sungguh ya harus rubah supaya orang bisa lihat saya itu adalah orang yang sebut namyo horeng gekyo. Hati kita tidak bengkok gitu. Nah, bisa tetangga kita bisa lihat seperti dari menggosip itu Shio-Kingo adalah Shio-Kingo dari Satdhamma Pundharika Sutra ya. Dengan sikap yang baik itu tadinya kita suka main judi, tadinya sikap kita yang suka mabuk-mabukan itu sekarang sungguh-sungguh jalankan, kita jadi lurus, perilaku kita jadi baik. Begitu tetangga dia, ini gohonjonnya luar biasa loh ya, gitu ya. Begitu tadi mau cek ke buku orang juga orang bisa mau terima. Kedua, ketika anggota keluarga saya sakit, saya melakukan daimoku setiap hari dan menambah durasi daimoku dengan harapan ia dapat sembuh. Namun mengapa ia tidak sembuh malah meninggal? Apakah daimoku dan gohonjong tidak ada kekuatan? Biasa kalau kita punya ya di dalam antara anggota kita yang ada di sakit, apalagi di rumah sakit ya. Nah, begitu kita sungguh-sungguh doakan supaya dia bisa sembuh dari penyakitnya. Tetapi kalau tidak sembuh malahan meninggal, timbullah kecewaan. Kita jadi kecewaan. Di situ kita mulai ragu. Apakah daimoku itu tidak ada kekuatan? Ya, apakah gohonjong itu tidak ada kekuatan? Gitu. Nah, di sini dikasih tahu kita ya. Agama Buddha adalah agama yang mengajarkan umat manusia untuk mampu memunculkan kesadaran. Gohonjong itu sebetulnya bukan jimat. Gohonjong itu bukan dokter, ya. Gohonjong itu adalah jodoh untuk timbulkan kita punya kesadaran. Jadi di situ orang yang sakit itu kita juga harus tahu bagaimana keadaan orang itu sakit. Umpamanya biasa-biasanya dia ada kencing manis umpamanya, tapi dia masih suka makan manis-manisan. Ya, begitupun umpamanya kolesterolnya tinggi, tapi masih suka asam, seafood, udang-udang dan sebagainya. Tidak jaga pantangan. Itu ada sebab-sebabnya. Jadi bukannya
Bukannya orang kena dengan daimoku aja semua jadi beres ya. Cuma daimoku itu bisa timbul kita punya kesadaran supaya kita bisa paham ya, bisa paham. Orang yang bersangkutan itu juga harus paham diri juga loh ya. Agama Buddha adalah agama yang mengajarkan umat manusia untuk mampu memunculkan kesadaran dan kekuatan Gohonjon terletak pada fungsinya sebagai cermin yang membantu kita menjangkau kesadaran Buddha kita miliki di dalam diri kita. Gohonjon itu adalah cermin jiwa kita. Kalau kita mau keluar, apalagi ibu-ibu mau keluar ke undangan, ya itu perlu pakai cermin supaya bisa lapikan ya wajahnya jadi cantik. Jadi Gohonjon itu adalah cermin jiwa kita ya. Jadi kalau terjadi sesuatu hal itu kita sudut di depan Gohonjon, sungguh-sungguh kita jalankan supaya bisa kita timbul satu kesadaran. Surat Perihal Sutra ini sudah dipertahankan. Menerima adalah mudah, mempertahankan adalah sukar. Apalagi kalau udah daimoku, meninggal. Akhirnya yang daimoku ini dia jadi udah kecewa, bisa tinggalkan Gohonjon. Tetapi dengan mempertahankan baru dapat tercapai kesadaran. Oleh karena itu, hendaknya diketahui bahwa bila mempertahankan Saddhamma Pundalika Gohonjon, harus bersedia menghadapi kesulitan. Kita ada terima Gohonjon atau tidak, itu kesulitannya tetap ada. Tapi kalau ada kesulitan, ya kalau kita ada Gohonjon, di mana kita pagi sore jalankan dan giat ikut pelajaran, ya di situ kita bisa atasi dengan itu bimbingan dari Sang Buddha, ya. Kesulitan tetap ada, jangan anggap udah terima Gohonjon yang sakit doa aja sembuh gitu. Harus dari latar belakang orang yang sakit itu juga. Umpamanya ya harus jaga pantangan ya. Kayak contohnya orang yang sakit kencing manis, boleh makan yang manis-manis, kayak durian. Wah, durian itu manis. Begitupun kue keranjang juga manis. Itu nggak boleh ya, harus jaga pantangan. Juga ada juga suka makan seafood, padahal udah pernah stroke loh. Udah pernah stroke, tapi waktu hadapan seafood itu kepiting, udang begitu, waduh, udah masakan begitu bagus, nggak bisa bawa sendiri. Oh tahu ya, dia udah pernah stroke, nggak bisa. Pada saat itu udah lupa, makan dulu lah, nanti belakang stroke-nya nanti belakang gitu. Ada juga manusia yang begitu. Maka itu sampai-sampai bisa stroke 2-3 kali, masih untung loh. Nanti kalau udah parah berat itu sama sekali nggak bisa jalan lagi. Jadi dalam hal demikian harus mulai mawas diri. Udah sebut Nam-myoho Renge Kyo, harus timbul kesadaran. Saya boleh makan, ya sedikit aja lah, satu aja gitu, jangan banyak-banyak gitu. Beragama Buddha Nichiren Shoshu atau tidak, semua manusia pasti mengalami kesulitan atau tantangan dalam hidup. Siapapun, ada Gohonjon atau nggak ada, semua pasti menghadapi masalahan, ya, masalahan dalam penghidupan sehari-hari. Menjadi pandangan bahwa kesembuhan adalah akibat karma dari proses dan melibatkan banyak faktor sebab-sebab yang telah kita perbuat sebelumnya. Ya, seperti gini. Biasa-biasa makannya telat. Nah, akhirnya akibatnya jadi sakit mah. Bisa-bisa berat itu sampai mahnya keluar darah loh. Kalau sampai mahnya kurang darah itu fatal. Bisa mati gitu. Jangan main-main. Nah, jadi tapi udah jadi satu kebiasaan, udah tahu sakit mah, tapi makannya masih suka telat-telat begitu ya. Begitupun harus jaga diri ya, seperti suka batuk-batuk nih, harus hindari merokok ya. Tapi
Gak bisa suruh jangan merokok, nggak bisa. Apalagi habis makan itu mesti mau merokok. Tapi begitu merokok itu batuk, 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 batuk. Itu akhirnya udah berat baru itu. Nah, ini seperti terjadi sama majikan saya ya. Dia, waduh, kalau sekali beli rokok ya, 10 selop loh. Dia punya rokoknya 555 loh itu. 10 selop. Nah, di kantor dia buka AC. Tapi ada exhaust fan-nya nggak buka. Kenapa? Kalau exhaust fan buka, dia takut dia punya ruangannya nggak dingin. Jadi dia nggak mau buka exhaust fan. Di ruangan AC merokok lagi. Jadi kadang-kadang mau tanya sesuatu saya dipanggil masuk ke kantor dia. Aduh, saya mabuk juga dalam kantornya begitu banyak asap. Kita mau keluar, nah enak. Dipanggil, tanya begitu, terpaksa tanya jauh, udah cepat saya keluar. Gitu. Ya, ini suin suka tiap kali merokok pada satu hari itu sesak napas. Nih, malam itu kan tinggal di Kedoya, depannya itu ada siloan. Tengah malam tuh jam 12 tuh, sesak napas, bawa ke depan siloan. Itu dokter udah periksa, kamu tidak boleh merokok lagi ya. Jantung kamu ada berapa itu harus pasang ring, tersembak. Dari situ dia bilang iya. Udah pulang kira-kira sudah tahan 2 minggu, nggak tahan lagi, mulai lagi merokok lagi. Udah tahu nggak boleh punya, tapi masih mau. Akhirnya kedua kali ini, masuk. Udah masuk itu dokternya udah sedia itu namanya electric shock. Tahu kayak orang setrika punya, udah taruh di samping dia. Saya tanya dokter, dok, untuk siapa itu? Untuk kamu. Nah, untuk saya. Iya, kamu udah ini loh. Udah memempat itu semua. Ini cuma standby. Kalau tiba-tiba kamu nggak bisa napas, bantu kamu. Wah, dari situ dia baru sadar. Nih, bahasa Mandarin ya. Pu tau wang ho simpu se. Artinya kalau udah nggak tahu, udah gawat itu masih tidak takut. Begitu. Wah, baru pada saat itu dia langsung sadar. Wah, saya masih banyak harta. Nanti saya meninggal nggak bisa nikmatin. Nah, dari situ dia baru sadar, betul-betul sadar. Begitu udah pulang, nih supir-supirnya dikasih. Satu orang 2 selop. Waduh, supir itu gembiranya luar biasa. Dapat 555 itu rokoknya. Begitu gembira. Padahal, aduh itu rokok itu kasih saya gratis pun saya nggak mau. Nah, begitulah ya. Menghadapi kesulitan. Ini agama Buddha mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab atas nasib diri kita sendiri. Nah, siapa yang kasih kita kesulitan? Siapa yang kasih kita sakit? Kalau kasih karunia kita mau, kalau kasih penderitaan, kesulitan, kasih sakit, siapa mau? Nggak ada yang mau. Itu agama Buddha di sini dijelasin. Nggak ada siapa-siapa yang kasih. Itu semua adalah sebab sendiri yang buat. Ya, sebab yang buat itu yang tidak baik, akibatnya yang fatal gitu. Ya. Buddha Nichiren menjelaskan, Nam-myoho Renge Kyo dapat membuat karma tetap usia diperpanjang. Ini seperti kita lihat di Gosyo, ibunya Nichiren Daishonin ya dapat memperpanjang usianya sampai 4 tahun. Ada satu Gosyo lagi, itu satu ibu itu yang istrinya dari Toki Jonin ya. Malahan itu istrinya sering sakit-sakitan. Tapi dalam penghidupannya selalu mendukung suaminya untuk menjalankan sumbangan, bawa makanan, sumbangan di Gunung Minobo maupun di Pulau Sado, begitu sungguh-sungguh istrinya itu ya. Demikian pun Niko Sonin dalam kondisi badannya sehat,
Tapi yang meninggal duluannya sih ini Chominya. Bukan. Siapa itu? Toki Doni yang duluan meninggal. Malahan istrinya yang sakit-sakitan selalu harus atur puntur 3 tahun dan sebagainya itu. Tahu-tahunya usia bisa panjang. Karena dia punya karma tetap, ya, membuat sebab-sebab yang baik itu dapat diperpanjang. Jadi Buddha Nichiren menjelaskan namanya Horengekyo dapat membuat karma tetap, usia diperpanjang. Ini seperti ya kayak Bapak Aloy bilang, sudah karma tetap sudah diperpanjang ya, di mana mengalami banyak itu yang mengancam jiwanya tapi semuanya bisa pengan, bisa lolos. Itu artinya udah karma tetap itu udah diperpanjang. Kenapa? Karena dulu selalu buat sebab yang baik, seperti ada karya bakti, juga turun ke God, apapun mau jalankan demi Namya Horengekyo. Begitu pada saatnya banjir itu, dorong-dorong perahu itu, beli makanan sama Ibu Kristanti itu. Dia yang dorong makanan di perahunya, dia sendiri yang dibawa ya, basah semua. Nah itu dengan karma-karma itu yang buat pri kemanusiaan, akhirnya karma tetap itu dapat diperpanjang, bisa sampai sekarang masih sehat-sehat. Karma tetap yang diperpanjang merupakan akibat dari sebab-sebab pemunculan kesadaran Buddha yang kita lakukan selama hidup. Itulah kita sadari sebagai umat itu, kita jalankan karya bakti dan sebagainya, jalankan kemanusiaan itu oleh karena buat sebab yang baik, akibatnya kita dapat umurnya jadi berpanjang. Buddha Nichiren ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita punya pilihan untuk menentukan sikap, apakah menyalahkan suasana dan mengeluh atau bangkit dan melakukan sesuatu. Nah, di sini kalau udah daimoku mati-matian, yang orang sakit itu yang kita doa meninggal. Nah, di situ kita bagaimana menentukan sikap kita, ya, apakah kita harus bisa terima fakta ini, orang yang bersangkutan ini meninggal pada dia saat hidupnya, apakah dia waktu sebelum sakitnya sering nggak olahraga atau nggak jaga pantangan, makannya ya yang apa, dia suka seafood hantam terus gitu, yang suka durian, ya durian banyak-banyak, akhirnya jadi sakit dan sebagainya gitu ya. Apakah menyalahkan sesuatu dan mengeluh? Nah, mengeluh lo, kecewa lo, kena lo udah daimoku mati-matian daimoku, tapi yang sakit itu tetap meninggal. Dikasih kita dua pilihan, kita mau bangkit atau mau mengeluh gitu. Dan melakukan sesuatu, sikap menyalahkan dan mengeluh akan membuat kesulitan yang kita hadapi terasa lebih berat. Ya, kalau kita dalam hati, jangan ada kekuatan. Kenapa saya matian daimoku kok masih orang tersebut bisa meninggal? Ya, kita kecewa, nggak bisa terima. Nah, kalau kita dalam hal demikian, kita hadapi masalah ini tambah lebih berat, ya, bisa berat. Sedangkan bangkit dan melakukan sesuatu akan lebih mendekati kita pada solusi untuk mengatasi masalah dan mampu menerima kenyataan dengan baik. Ya, kalau kita sadar, udah jalankan, kita bisa terima fakta, ya, waktu orang lagi sehat itu dia nggak jaga kesehatan dan sebagainya, akhirnya akibatnya ya sudah demikian. Jadi kita bisa terima, malahan kita tidak salahkan mohon gitu ya. Memperhatikan pola makan dan pola istirahat ini penting sekali loh. Apalagi sekarang dari COVID ini ya, itu pola makannya penting ya. Umpamanya udah kena COVID itu kan tidak ada nafsu untuk makan, bagaimanapun harus tetap maksa diri mau makan supaya jadi dari kuat melawan virus, timbulkan kekebalan badan untuk timbulnya imun untuk lawan penyakit ya. Misalnya selama bertahun-tahun jarang berolahraga. Nah, kalau kita jarang olahraga ya,
Coba sekali-sekali kita suruh jalan, waduh, capek. Begitupun umpamanya jarang kita main bola bulu, badminton. Coba sekali kita main, wah kejar-kejar bola, besok bangun kakinya sakit. Begitupun sudah lama ya kita tidak pernah berenang. Sekali kita berenang, besok juga sakit tangannya sakit. Nah, ini kenapa? Misalnya selama bertahun-tahun jarang berolahraga. Nah, itu ada orang jarang olahraga, sekali terjun main bola tenis, begitu kejar bolanya, lari sini lari, tahu-tahunya drop di tempat, langsung meninggal di tempat. Ya, biasa nggak pernah olahraga, tiba-tiba gerakan demikian, jantungnya pompanya kencang, pompanya kencang, akhirnya meninggal di tempat. Misalnya selama bertahun-tahun jarang berolahraga, gemar makan makanan berkolesterol tinggi dan lain-lain. Ini akibatnya. Akibatnya orang bisa sakit, sakitnya jadi tidak sembuh, ya itu dari makanan berkolesterol tinggi kayak seafood dan sebagainya itu. Jadi nggak jaga makanan, nggak jaga pantangan. Wah, malam barang-barang ini kepiting, udah makan sih boleh lah, tapi jangan sering-sering gitu ya. Semua makanan boleh kita nikmati, tapi jangan liwati, jangan liwat gampang. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Letevia. Baik, sebelum selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau ada yang mau bercerita. Oke, Ibu Herman. Masih di mute, Bu. Kita apa? Ya, sudah, Bu. Ya, silakan Bu Herman. Bu Herman, Ya, ya, Ada. mau tambah dikit. aduh, gimana ya? Apa sih ceritain lagi? Udah apa lagi Itu aja kan? si Benny itu udah ada ikut pertemuan nggak? Itu dia itu casannya belum bisa diambil, jadi dia nggak telepon saya juga, saya nggak bisa, masih di rumah engkonya, kan engkonya COVID, tinggalan, jadi nggak bisa diambil. Dia bilang ke Ya. saya tuh anaknya, iya belum, ya Pak, apa lagi aja, halo aja udah yang cerita yuk saya dengerin, seru, seru betul, semangat kita dengernya, ya silakan lah. Ibu Pisyang dulu lah, Ibu Pisyang biasa tuh banyak ini. Waduh, mau dengar Pak Aloy dulu. Ibu Pisyang dulu, waktu masih panjang kok. Ngomong apa? Ngomong apa ya? Bingung. Ngomong aja, jangan bilang ngomong apa, ngomong aja. Kok ngambil itu bisa? Ami Maesa Daimoku itu apa, gimana kekuatannya? Ngomong apa? Nggak tahu. Ngomong itu bolak-balik ngomongin gitu-gitu. Ibu Fisyam kan biasa Daimokunya banyak. Enggak banyak. Enggak banyak. Enggak bisa banyak. Sekarang nggak banyak lagi. Udah COVID udah sembuh, udah nggak banyak lagi. Enggak. Saya dari dulu ya enggak terus gitu. Ada waktu tambah gitu. Kan atur, mau kerja ini, mau kerja itu. Atur. Evaluasi lah, kongsi lah. Kemarin kemana? Namyo Ringkeke. Bapak Namyo Ibu, Ringkeke. selamat malam. Malam. Ya, waktu anak cabang, saya HP-nya ketinggalan di Serpong. Jadi nggak ikut pertemuan. Ya,
Kalau tadi di apa namanya tuh di halaman 30 tuh ya, yang mengenai daimoku ya. Malah daimoku dia bilang untuk orang yang sakit malah meninggal. Sebenarnya ya, daimoku itu ya, kalau orang bisa meninggal kan ada senlauping lahir, tua, sakit, mati. Itu setiap manusia tuh mesti ada alami. Biar dia mau raja kayak, dia mau presiden kayak, dia orang kaya kayak, semua sama. Ya. Jadi kita daimoku ya, sebenarnya ya, daimoku itu tuh bagus loh. Untuk menimbulkan jiwa Buddha kita. Seperti contoh ya, kayak saya baru sembahyang kenal Gohonson tuh, modal saya itu cuma daimoku. Itu kekuatannya luar biasa. Ya, saya hanya bisa daimoku kan ya. Ya, Bapak Ibu tahu lah ya, ke orang Pelogong tuh, saya tuh cuma ini ya, saya orangnya tuh pengen tahu sembahyang ini, karena sebelumnya tuh saya udah pernah sembahyang tuh pertama tuh ya waktu ikut Mama ya, itu Kuan Im ya. Setelah saya sudah merantau itu ke gereja, terakhir ke Islam, ke Serang, ke Kadotapi, ke Kiai Haji Mahmud. Ya. Setelah itu baru ketemu Gohonson. Ya, saya pikir Gohonson tuh bagus sekali karena saya orangnya sifatnya emosinya tuh tinggi. Kalau kita banyak daimoku, ya, itu egonya itu tuh bisa mau emosi mau apa itu ya bisa kita ngerem gitu. Jadi kita banyak daimoku tuh bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi setelah itu saya juga mendalamin daimoku itu ya, saya baru tahu. Jadi nasib kita nggak usah pergi koamialah segala macam. Ya, malah kita itu sifat, saya berani jamin sifat kita jadi nasib kita. Gitu loh. Setelah saya banyak daimoku, emosinya agak kuat, penghidupan saya tuh naik. Ya, kan saya udah pernah contohin, ya, orang sifat emosinya kuat itu, apalagi di rumah tangga itu sering mau ribut, gitu ya. Kalau kita keluar ketemu orang, kan saya udah pernah contohin ya. Jadi ya, kalau daimoku salah satu untuk timbulkan jiwa Buddha kita, dari daimokunya aja, karyawan-karyawan yang kesurupan aja tuh, nah kenapa dia bisa sadar? Bisa ini saya marahin, tertabokin, bisa dia ini loh sembuh. Jadi karyawan saya kiranya saya punya ilmu apa, gitu loh. Ya karena kita ada timbulkan jiwa Buddha. Atau juga orang kalau lagi lockdown, mau lockdown lu dalam hati aja tuh daimoku. Tapi jangan coba, jangan ini, itu dosa loh. Saya karena pernah saya orangnya tuh pengen tahu apa kekuatannya tuh Gohonson tuh. Saya pengen tahu, saya pernah coba, tapi seharusnya jangan tuh, nggak boleh ya, nggak boleh tuh. Saya cuma cerita tuh nggak boleh. Saya cuma mau kasih tahu kekuatan daimoku itu loh. Jadi apa yang kita tuh ya, saya kan pernah bilang tuh, saya pernah kejadian tuh sampai berapa kali ya. Ya semua tuh istilahnya merenggut nyawa loh. Itu bisa lolos. Tahu-taunya ada pelindungan. Gitu loh. Bukannya kita doain orang tuh supaya sembuh. Ya memang kita juga doain kalau ada teman yang sakit. Kita doain kalau memang dia kamar tetap, ya sudah.
Kalau bukan kamar tetap, kasihlah ketemu jodoh-jodoh atau dokter yang baik bisa sembuhkan dia. Gitu aja kalau saya sih ini ya. Saya sih bukan bilang kita doain Daimoku terus, Daimoku supaya dia bisa sembuh. Tahu-taunya mati. Memang udah kamar tetapnya, Sen Lau Ping Se. Lahir sakit, lahir tua sakit mati semua orang tuh harus pasti ketemu, ya. Saya rasa itu aja lah, nggak banyak juga ceritanya ya, cuma itu aja. Terima kasih, Nami Orang Keke. Pak kutubnya dikit banget Pak, saya nungguin terus nih. Nggak ada 5 menit. Iya Pak. Masih di mute Pak. Masih banyak lah Pak Aloy. Masih di mute Pak Aloy. Tina lah, Tina cerita dong. Hartina aja, Hartina dulu. Nanti Tina Hartina lah, cerita. cerita. Nggak pernah cerita. Nah, mana tahu cerita ini saya ada masukan, saya bisa tambahin gitu loh. Ya, terima kasih. Hatina dulu, Hatina. Cerita Hatina. Ini jelas gak sih suaranya? Cerita pengalaman. Kenapa suaranya kecil ya? Kecil ya? Atina? Oh ya bentar ya. Ya, kenapa suaranya kok? Pakai laptop. Ya, tes. Ah, ya, Ah. bagus ya. Ya. Sudah bagus. Oh, gede-gede. Namanya Horeng Gegyo. Ya, ya. Mau cerita apa ya? Kayak ini sebenarnya Gosho ini ya. Emang sesuai gitu sama buat saya sih ini ngena ya. Kayak pas kutipan pertama gitu ya. Kenapa ya udah sebut Daimoku gitu ya, tapi saya masih suka bengkok ya walaupun udah sering Daimoku. Itu saya nggak mau munafik ya. Memang masih banyak lah kekurangan dalam diri kayak gitu. Nah, tadi belajar tuh sama-sama jadi tahu ya bahwa kalau emang kita jalanin sungguh-sungguh ya harusnya kita lebih banyak tahu ya mana yang benar, ya mana yang salah gitu kan. Cuman ya mungkin di ini juga ya perbaikan sih buat ke saya harus mungkin demokunya harus lebih sungguh-sungguh lagi. Bener kata Bapak Ibu tadi kayak kadang kalau lagi gongyo tuh ya yang soy shoho itu 3 kali. Saya suka bisa 3 kali kurang apa 3 kali lebih gitu. Pokoknya kalau gongyo sama Meme sama Valen gitu, ntar kita lihat-lihatan gitu. Emang udah 3 kali Mei gitu. Udah cek gitu. Dia suka ingetin saya gitu kan. Kadang kalau misalnya dia yang ngaco, saya juga yang ingetin gitu. Kadang-kadang enaknya kalau gongyo bareng bisa gitu. Tapi jeleknya juga kalau lagi demoku bareng, saya yang suka ajak dia ngobrol. Jadi saya suka cerita, Mei tahu nggak? Nah tadi ada yang beli gini loh gitu. Oh jadi gosip gitu pas depan Gonson gitu ya. Kan udah maksudnya kayak seharian kan nggak ketemu kan. Maksudnya dia jadi toko satunya, saya di toko sini. Nah, terus begitu ketemu ya udahlah gosip gitu semua gitu kan ya. Mungkin itu bikin karma mulut juga ya ngomongin orang gitu. Terus memang bener sih kayak demoku untuk konsen itu ya butuh kontrol diri sih. Yang menurut saya masih banyak hal yang kayak kalau dibilang iblis itu mungkin saya iblis hawa nafsu kali ya yang dominan gitu ya. Saya bingung nih Pak Bu. Nanti kalau lahir lagi apa saya bisa jadi hewan nih gara-gara terlalu ngikutin hawa nafsu nih. Jangan-jangan nanti lahir lagi saya nggak jadi manusia gitu. Kalau yang kutipan nomor 2
itu kan yang ketika anggota keluarga sakit, saya melakukan demoku setiap hari gitu kan, menambahkan durasi gitu dengan harapan ia dapat sembuh. Namun mengapa ia tidak sembuh malah meninggal gitu kan? Apakah nggak ada kekuatan? Jujur waktu mami papi sakit juga Citrevani kan dorong ya buat ayo demoku gitu kan. Buat apa kamu nangis gitu kan? Saya kan nangis di rumah sakit gitu kan. Terus ya demoku gitu kan. Waktu pas ya itu juga naik turun sih demokunya sih. Waktu lagi papi kritis emang sih demokunya tuh banyak gitu ya. Soalnya kita kayak lagi sakit tuh cari banget gitu gonson gitu ya. Tapi begitu keterakhiran, begitu papi udah agak baik kondisinya, jujur saya juga agak turun juga gitu demokunya nggak sebanyak waktu itu gitu. Cuman setelah demoku kenapa masih juga meninggal gitu ya? Kalau saya sih pegangannya sama apa kata mami aja gitu. Memang mami waktu di rumah sakit ya, pas sebelum rumah sakit gitu, bilang apapun nggak boleh salahin Gonson gitu kan. Ya udah gitu, terima aja gitu. Emang ada saat-saat denial gitu kan. Kenapa harus sekarang gitu? Kenapa kayak gini jalannya gitu? Kenapa nggak ya 1001 lah gitu kepikiran gitu kan? Tapi ya balik lagi gitu, mungkin emang udah karmanya aja gitu kan? Ya mungkin dari saya itu aja, sekian. Terima kasih. Ini Ibu lanjut Pisyang. ke Ibu Kristanti. Ibu Pisyang ngomong-ngomong itu. Ibu Siang mau ngomong. Kan mau dengar. Kira namanya Horing Gigil. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya. Ya kita juga senang ya dengar aja, rasanya enak. Memang ya, kita banyak hal yang kita nggak kepikir ya. Kadang-kadang kita tahu-tahu kok terjadi gitu ya. Kita pasti ya dalam jiwa itu kayaknya kaget gitu ya. Memang kita perasaan sekejap ya. Kadang-kadang kita ketemu jodoh, kita ya yang senang kita senang. Sebentar lagi ketemu jodoh yang jelek, kita langsung kayaknya gimana perasaan jiwa ya. Maka dikasih tahu kita harus ya hati-hati tiap hari sekejap ke sekejap itu ya. Buatlah karma baik, jangan ya marah benci. Jadi itu jadi bengkok ya. Jadi kalau saya pikir, saya dari dulu kan marah benci itu udah bengkok, mau lulusin kan nggak segampang apa ya, kayak orang tanam pohon ya. Kalau dari kecil kadang-kadang udah mau mengok itu orang cepat-cepat ikat supaya lulus gitu ya. Jadi kita punya jiwa tuh, kita mau lulusin kita harus itu. Kok hilang sih? Ada. Ada ya? Ada. Ada. Jadi ya kalau kita dari kecil itu sifat kita ya udah tumpuk. Untungnya sekarang kita ketemu Namyoho Gegyo, kita baru tahu ya sekarang ya kita hari-hari marah benci. Jadi pelan-pelan mengok terus ya, belok nggak bisa lulus. Tapi kalau kita udah ketemu Gonson, kita tahu pelajaran apa dikit-dikit kita robah. Tahu-tahunya kita itu bisa ya atur perasaan jiwa kita ya. Jadi itu memang nggak gampang ya. Justru banyak mau dengar kata-kata Buddha gitu ya. Jadi makanya ya saya juga rasa waktu saya kena COVID itu saya juga nggak rasa apa-apa ya. Tapi saya sekarang dengar orang kena COVID meninggal lah. Kemarin ada cerita di rumah sakit lihat orang sampai jatuh-jatuh.
pingsan atau mati gitu ya, mayatnya. Jadi kita rasa ya, aduh nami horinggegyo, saya untung ya, anak saya itu paksa kita pergi sweat ya. Jadi kita itu rasa untung. Sekarang saya rasa untung. Kata anak saya, mama orang tua itu bandel gitu ya. Suruh pergi periksa nggak mau. Akhirnya udah periksa kan tahu positif kan, untung cepet-cepet ya. Jadi makanya ya, kita udah lewat, kita suka pikir ya. Ya memang udah lewat itu, kita harus benerin juga. Kita itu jadi orang tua juga harus ya atur perasaan jiwa. Kadang-kadang anak itu ngomong apa, kita jangan anggap ya anak masih kecil, masih muda gitu ya. Kita lebih tahu. Kadang-kadang kita banyak yang nggak tahu ya. Seperti saya orangnya kan agak bodoh ya, nggak tahu. Jadi makanya kita harus mau dengar kata-kata siapapun ya. Kalau yang baik kita harus turutin. Kalau yang jelek kita nggak mau jalan ikutin gitu ya. Itu harus kita bisa pilih yang mana baik, yang mana jelek gitu ya. Seperti daimoku ya. Kalau saya dari dulu itu nggak bisa daimoku berjam-jam gitu ya. Saya atur kalau kerjaan udah beres atau apa, daimoku sebentar. Nanti udah kerja apa gitu. Jadi sebentar-sebentar itu kadang-kadang ingat baru naik loteng daimoku gitu ya. Sambil simpan baju lah apa, kan gonson di atas ya. Jadi kita itu atur. Udah turun ya mau naik ke atas itu kadang-kadang kan tunggu mau simpan baju apa baru naik lagi gitu ya. Jadi kayak siang-siang tuh ya kalau mau mandi ya itu udah habis mandi ya. Gongyo, daimoku, pagi. Jadi 3 kali kadang-kadang kita ketemu gonson gitu ya. Memang ya kalau kita sungguh-sungguh hati ya, daimoku itu ya. Yang penting mantap ya, daimokunya harus sungguh hati, jangan ngantuk ya. Jadi kita ada kesulitan apapun ya, yang penting kita jangan ngeluh lah. Kalau saya dari dulu itu ya, ada kesulitan apa, saya sering bilang, kasih tahu saya sama gonson lah. Apapun saya kasih tahu ya. Tapi itu tahu-tahunya itu kesulitan apa itu tahu-tahunya udah lewat gitu ya. Makanya ya gonson tuh ada kekuatan. Itu tergantung kita. Kekuatan itu ya pun dari diri kita sendiri. Kalau kita mau sungguh-sungguh jalaninya. Yang satu ya jalani perombakan sifat jiwa. Memang ya sifat kita bikin nasib ya. Dulu dari zaman dulu ya Ibu Seno sering bilang sifat jelek nasib pasti jelek gitu ya. Jadi saya juga ingat terus ya nasib saya kok jelek gitu ya, kayak susah dulu pikirannya gitu. Kok susah ya orang-orang kayak enak gitu ya, kok kita susah. Padahal kita itu kalau dibandingkan sama orang lain kita enak itu ya. Ya suami baik itu ya, rumah ada itu udah tenang sebetulnya ya. Tapi namanya manusia ya, pikir yang enggak lihat orang gimana kita pasti ada pikiran ya. Jadi makanya untung itu kita sekarang tiap kali dengan online itu YouTube itu ya, tambah semangat. Jiwa kita itu kita sering pupuk ya. Seperti kita tanam pohon tuh kasih pupuk. Jadi ini kita sekarang nggak boleh pertemuan tatap muka, tapi kita di rumah itu sering dengar. Jadi otomatis ya jiwa kita dicas terus ya. Jadi makanya kita itu ada apapun ya, kita janganlah salahin gonson ya. Saya dari dulu ya kalau ada apa-apa saya nggak pernah gonson kok gitu, nggak pernah. Tapi kasih tahu gonson saya kesulitan gini ya, kita masih banyak kekurangan. Kita tahu ya kekurangan kita ya. Memang ya gonson tuh agung. Tapi kalau kita nggak mau sungguh hati, nggak mau koreksi diri kita sendiri ya, kayaknya ikutin kemauan kita ya, marah, benci. Jadi otomatis itu bengkok terus, nggak bisa lulus ya. Makanya mau lulusin nggak gampang. Itu hanya dengan kata-kata Buddha itu ya. Makanya ibu-ibu, adik-adik semua lah, bapak-bapak semua. Kita itu tahu ya sifat kita diri sendiri gimana kita. Kita harus pintar-pintar lah. Pokoknya sekarang ya atur perasaan jiwa itu penting ya.
mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kita daimoku harus sungguh-sungguh. Kalau kita daimoku sambil ngobrol atau apa itu, jadi nggak benar ya. Pokoknya mau ngobrol kita daimoku yang mantap dulu. Udah itu baru tutup, baru ngobrol lah, itu paling bagus lah ya. Jadi Gongyo apapun harus sungguh-sungguh hadap Buddha itu ya. Jadi kita jangan main-main gitu, kayak nggak hormat ya. Memang ya Gonson nggak bisa ngomong ya, tapi kita diri sendiri kita harus bisa hormatin ya. Gonson agung, kita harus jadi manusia perilaku baik ya, harus sesuai kata-kata Buddha. Yang nggak benar kita nggak mau jalanin, pasti hidupnya enak gitu ya, tenang gitu ya. Yalah, sekian. Namyo Ringgit. Namyo Horinge Kyo. Terima kasih banyak Ibu Bisyang. Iya, adik saya sampai ketawa. Katanya, iya bener Ceh, kalau mau ngobrol tutup dulu gonsonnya. Gitu. Oke, mungkin lanjut ke Ibu Kristanti. Silakan Ibu. Masih di mute nih. Namyo Horinge Kyo. Namyo Horinge Kyo. Selamat malam pada Pak Aloy, Pak Letemea, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Selamat malam. Malam. Sudah dari tadi ya kita dengar Pak Letemea, Pak Aloy, Ibu Bisyang. Ya, memang mengenai tentang kekuatan dari Daimoku. Sebenarnya Daimoku itu untuk apa ya? Namyo Horinge Kyo itu untuk apa? Apa itu Namyo Horinge Kyo? Namyo Horinge Kyo itu adalah sebuah mantra. Mantra dari hukum sebab akibat, hukum alam semesta. Jadi kalau dibilang siapa yang boleh sebut Namyo Horinge Kyo? Saya berjodoh atau tidak? Semua orang berjodoh. Semua orang berjodoh dengan hukum ini. Karena ini hukum alam semesta. Dan semua orang punya jiwa Buddha. Jadi tidak ada yang mengatakan saya tidak berjodoh. Semua berjodoh karena semua punya jiwa Buddha. Nah, kita Daimoku untuk apa? Untuk menimbulkan dunia Buddha kita. Menimbulkan kekuatan dunia Buddha. Makanya itu dikatakan kalau Namyo Horinge Kyo ini untuk apa? Untuk kita yang ada yang putus asa, ya, ada yang merasakan nasib saya jelek, ya. Terus apakah untuk orang kaya yang nasibnya baik? Katanya kalau orang kaya kan nasibnya baik, kan? Dia udah nggak butuh Namyo Horinge Kyo. Yang enggak juga, dia juga butuh, karena ya dikatakan hidup ini pasti nggak ada yang mengatakan saya tidak punya masalah. Saya mah hidupnya tenang, enak, senang, tidak punya masalah. Nggak ada. Pasti semua itu punya masalah. Seperti teman saya ya, teman dari kecil. Saya kunjung anggota, satu anggota, rumahnya deket. Saya pikir ini kayak jalan ini teman saya tinggal di sini. Yuk kita kunjungin dia yuk, kan. Nah kita kunjungi dia. Wah saya lihat dia tuh sudah apa gemuk orangnya, gemuk. Terus saya tanya, waduh lu sekarang hidup seneng ya, udah gemuk gitu. Dia bilang apa? Ya iyalah, saya kan udah nggak mikir apa-apa. Lu lihat nih rumah saya, ada TV, ada video, ada itu apa video untuk kaset, untuk CD itu kita apa yang untuk memutar CD apa namanya apa itu? Dia bilang semua udah lengkap. Dia bilang jadi saya nggak usah mikir apa-apa. Waduh, saya pikir ya masa sih benar karena lu gemuk jadi lu udah seneng lu gemuk nggak bisa mikir apa-apa.
Rupanya ada cerita-cerita dia bilang dia ini pergi ini kakinya ini dia pergi operasi kaki dengkul ini ganti batok, gantinya di ini di Penang dia ganti batok. Dia bilang kalau sore, waduh kaki saya ini udah operasi loh, sakit sekali. Sampai dia bilang, aduh saya nggak mau hidup lah. Pokoknya sakitnya bukan main. Lebih baik saya mati aja. Nah, di situ ya saya ke buku dia itu. Saya bilang, ayolah lu ikut nih ibu ini tetangga kamu. Nanti minggu ya ke Medan Wihara. Saya bilang, ayo lu ikut dia ya. Oh, dia bilang, oh boleh. Itu ya sembahyang Jepang ya. Ya pokoknya kamu ikutlah, jangan lu dengar dulu lah. Nah, nanti kamu bisa tahu gimana cara mengatasi kesulitan. Dia nggak ada kesulitan, tapi ada penyakit, dia bilang gitu. Jadi dia menganggap penyakit itu bukan kesulitan. Kalau nggak punya duit itu kesulitan. Ya manusia sekarang begitu. Duit itu nggak boleh nggak punya. Kalau nggak punya duit itulah kesulitan. Kalau punya duit sakit dia bisa operasi di Penang, dia bilang itu sakit bukan kesulitan. Saya bilang kita ya hidup ya sudah ditentukan lahir, tua, sakit, mati. Sakit itu menderita, artinya segala penderitaan dikatakan sakit. Ya. Lahir aja udah menangis, udah lahir aja susah kan. Tua, lahir, sakit, lahir, tua, sakit, mati. Tua juga sudah menderita. Kalau udah tua, takut pikun, kan? Nah, nanti kalau pikun, banyak orang tua yang pikun, kan? Nah, kalau pikun pergi nggak bisa pulang. Nah, terus nanti udah tua sakit. Nah, habis itu udah kalau tua aja sudah menderita. Pasti seperti tadi kata Pak Letemia, ada sakit gula, ada sakit darah tinggi, ada sakit jantung. Udah pasti. Nah, makanya kita butuh apa? Butuh Nam-myoho Renge Kyo. Untuk apa? Untuk menimbulkan kekuatan dunia Buddha kita, menimbulkan ketenangan jiwa kita. Kalau kita Daimoku, itu dunia Buddha itu timbul, kita bisa tenang, hidup kita bisa tenang. Seperti kata si Jokinggo, kan katanya hidup ini sujo sojuraku, kan? Hidup di tenang dan senang. Kenapa saya kok hidupnya jangankan tenang dan senang? Masalahnya pun datangnya seperti hujan, turunnya hujan. Nah, makanya di sini Buddha mengatakan, Nam-myoho Renge Kyo itu, hukum kita itu memang sulit dipercaya dan sulit dimengerti. Kan kalau umpamanya, percaya nggak? Kalau Nam-myoho Renge Kyo itu bisa membuat kita tenang. Ada yang bilang, kalau saya banyak duit, ya pasti saya tenang. Apakah duit bisa menyelesaikan masalah? Ya belum tentu, ya belum tentu. Banyak duit pun banyak orang yang meninggal, kan? Seperti Arif Harsono, ya ketua Permabudi, duitnya banyak sekali, tapi dia juga meninggal. Padahal kalau kita mengatakan kan banyak duit bisa menyelesaikan masalah, tapi kok karma tetap ya sudah tiba, duit sebagai banyak pun nggak bisa menyelesaikan. Tadi di dalam grup kita sekolahan ya, dibilang itu di Pematang Siantar Bak Pau 88 ya. Meninggal sampai nggak ada yang tahu di rumah berapa ini. Ada yang di tebing tinggi, ada umat tebing tinggi kasih tahu saya. Itu ekspedisi, mereka usahanya ekspedisi. Itu juga suami istri kena COVID. Istrinya pergi ke Medan berobat di rumah sakit.
suaminya nggak mau pergi. Kita udah berdua kita pergi ya, nggak mau pergi. Suaminya di rumah sendiri. Tahu-tahu meninggal sampai 2 hari nggak ada yang tahu. Begitu dengar suaminya meninggal, istrinya mungkin drop imunnya ya, drop, langsung meninggal juga. Jadi suami istri meninggal. Jadi ini sekarang banyak yang suami istri meninggal, klaster keluarga dikatakannya. Nah, itu juga penderitaan. Nah, kita gimana kita untuk tenang ini? Nah, untungnya kita kan ada Namyo Renge-kyo. Kita ada Namyo Renge-kyo, kita bisa tenang, bisa terimanya dengan tenang bahwa semua itu pun adalah karma. Karma tetap ya. Itu kalau memang ada tugas bisa diperpanjang. Tapi memang kok tugasnya udah selesai, ya udah sampai di situ aja. Jadi daimoku ini yang dikatakan, kita daimoku, buat apa kita daimoku di depan Gonson? Untuk kanjin. Kanjin itu Pak, kanjin itu melihat 10 dunia yang ada dalam perasaan jiwa kita. Ya kan 10 dunia kita kan dari dunia neraka sampai dunia Buddha. Nah, kita lihat daimoku kita ada di dunia apa. Umpamanya kita ini kok berdua Valen sama si Hartina berdua lagi daimoku tapi ngobrol. Nah, itu ada dalam dunia apa sebenarnya itu memang lebih baik kalau kita mau ngobrol ya tutuplah Gonson, selesai kan kita ngobrol. Nah, tapi kalau daimoku ya sungguh hati daimoku. Kan di sini dikatakan sungguh hati daimoku itu kalau kita sungguh hati daimoku, kita menimbulkan kekuatan dunia Buddha kita. Tapi kalau kita sambil ngobrol, jadi artinya daimoku kita itu untuk apa? Nggak ada artinya. Jadi kita daimoku itu sia-sia. Padahal waktu kita daimoku, kita tuh harus fokus, kita harus percaya sungguh hati. Makanya di dalam Gosho itu Genshu dikatakan, kalau orang yang percaya sungguh hati meletakkan dunia Buddha dalam jiwa kita, baru bisa daimoku. Itu ya benar. Kalau kita daimoku asal-asalan kan, artinya bukan daimoku lagi itu. Ya daimoku sambil ngobrol, ya artinya kita pun nggak menghormatin Gonson. Masa di depan Buddha kita mencuekkan Buddha aja, kita daimoku, kita berdua ngobrol, Gonson dibuka begitu. Padahal itu kan jodoh untuk kita itu menimbulkan kekuatan dunia Buddha kita kan. Makanya dikatakan daimoku ini ya untuk orang yang putus asa, orang yang sudah dikatakan sudah nggak mau hidup lah, keadaan sudah kesulitan, sudah tidak bisa diatasin, lebih baik matilah. Tapi dikasih daimoku, begitu daimoku bisa tenang jiwanya. Jadi enggak jadi mau mati, tenang. Dia merasakan, oh iya, berarti kan kita belajar daimoku untuk melihat kanjin, melihat jiwa kita. Oh iya, sebenarnya saya memang salah juga. Saya nggak boleh sebenarnya di sini ini ada salah saya, bukan melulu salah orang lain. Kalau kita nggak daimoku ya dulu pernah kita bilang salah, kita pernah bilang mau minta maaf, nggak bakalan, apalagi saya, enak aja orang salahnya dia, masa suruh saya minta maaf. Kita nggak pernah mau minta maaf. Nah, tapi sekarang dengan daimoku kita merasakan ya ada kesalahan, letak kesalahan kita di mana. Itulah untungnya orang yang daimoku kan. Makanya kekuatan daimoku itu bukan main, kuat. Yang penting apa? Kita percaya. Apa sih dikatakan? Apa sih doa yang tidak ada doa yang tidak terkabulkan, kecuali kita doanya saya mau minta apa ya, saya mau, kalau saya bilang sama Ibu Teni,
Kita mimpi boleh, mimpi. Kenapa nggak boleh mimpi? Mimpilah yang enak-enak. Jangan mimpi yang serem-serem. Kan boleh aja. Makanya mimpi kita dapat, kalau kita lihat nih, ini badminton kita ya, yang dari bagian cewek double. Ini grup double itu dapat medali emas. Terus kita lihat, waduh, dapat 5 miliar tuh. Malah dari presiden dapat 5,5 miliar hadiahnya. Terus dari apa? Dari gubernur dapat rumah. Terus dari mobil Honda dapat mobil. Wah, banyaklah hadiahnya. Nah, saya bilang sama anak saya, wah enak juga, enak ya. Mendadak menjadi orang kaya. Iya dong, kata anak saya. Memang benar. Mendadak itu bukan mendadak, itu perjuangannya setengah mati. Itu tiap hari latihan berkeringat-keringat, berapa banyak keringat yang sudah keluar. Cuma kita aja lihat dia, waduh enak lu dapat 5 miliar lu, dapat ini lu, dapat rumah lu, dapat ini, dapat ini. Wah, semua kita merasakan, waduh iri hati. Padahal dia berjuang, dia berkeringat-keringat. Bagaimana berapa banyak keringat yang sudah dia keluarkan. Cuma saat itu kita lihat dia enak dapat hadiah. Kita juga sama. Mau hidup bahagia, harus berjuang juga. Perjuangan kita di mana? Daimoku. Daimoku kita di mana? Perombakan sifat jiwa. Kalau tidak ada perombakan sifat jiwa, gimana ada orang lihat keagungan dari daimoku kita, keagungan daripada Gohongson kita. Kita nggak rubah sifat. Dulu kata Pak Lea Temea, dulu penjudi, sekarang udah daimoku penjudi juga. Dulu pemabuk, sekarang sudah sembahyang puluhan tahun pemabuk juga. Itu ada tuh di Medan kemarin tuh kan. Saya sudah bilang jangan main ya, jangan main. Ini judi ya kan, main saham apa, Bitcoin apa itu. Nah, ini kita kalau enggak punya modal dan kita juga enggak pintar main ini, jangan main. Ini saham-saham, saya bilang, bukan ini judi, saya bilang. Jangan main ya, saya bilang gitu. Karena apa? Sudah habis semua. Main lagi. Berarti selama ini dia bilang apa? Disuruh Gongyo daimoku nggak bisa. Saya ada sakit ada itu asam lambung. Saya bilang kok ada asam lambung, kenapa nggak bisa? Ada asam lambung, kita daimoku lah. Saya bilang Gongyo supaya apa? Punya kekuatan, tenaga. Kita punya tenaga untuk melawan penyakit, dan kita kalau daimoku mungkin lama-lama pelan-pelan ada yang perombakan sifat jiwa, hilang penyakitnya. Dia bilang dia nggak bisa. Nah, sudah bangkrut, sudah habis, mau kontrak rumah nggak bisa, duit udah habis, tinggal mobil satu, mobil tuh kredit, masih kredit. Dia mau jual. Saya bilang oke, lalu jual koma. Tetap aja dia tidak bisa minum. Minumnya apa? Tua. Bukan minum bir lagi, minum tua. Istrinya, kamu itulah, coba suami tidak mau, nggak bisa Gongyo daimoku sebagai istri, kamu harus dukung. Dengan apa daimoku? Dengan Gongyo. Oh saya nggak bisa Bu, kalau nggak berdua nggak bisa. Wah ya udah, tidak bisa, semua nggak bisa. Tidak berdua nggak bisa. Tahu-taunya lama-lama nggak punya duit kan. Mobil udah dijual, lama-lama main lagi. Habis kan duit. Udah habis. Mau ngomong apa? Nah, kasih kerjaan, dia kerja
1 hari masuk, 3 hari masuk, 1 hari pasti libur. Lama-lama bos nggak mau pakai. Karena nggak mau pakai, gimana? Numpang di tempat adiknya. Kalau kalau kita bilangnya, asam lambung ini adanya dari pikiran. Pikiran kalau kita rumit ya, pasti asam lambung itu naik. Lama-lama istri lihat begitu juga, nggak bisa, nggak punya duit, nggak bisa. Pergilah istrinya kerja di tempat lain. Udah kerja di tempat lain, tinggal sendiri suaminya, anaknya ada sama neneknya. Sendirian, lama-lama nggak mau hidup lagi. Karena tidak ada kekuatan yang menunjang jiwa dia. Lama-lama nggak mau hidup lagi. Karena nggak punya keinginan hidup, mati ya. Ya mati. Tapi itu siapa yang cari? Dikasih hukum. Kasih hukum yang begitu agung. Tapi sendiri nggak mau gunakan. Tidak dikatakan jijok melaksanakan sendiri. Tidak ada menjalankan itu. Makanya kalau gitu, Gonson tuh sia-sia. Soalnya begitu, Gonson dikembaliin. Butse dan meja semua ditaruh di wihara. Ya udahlah, kalau sampai Gonson pun nggak mau dibawa, artinya udah nggak mau sembahyang Gonson lagi. Padahal tuh Gonson dari mamanya loh. Mamanya, setelah mamanya meninggal, dia yang pakai. Itu artinya gelombang kedua. Dia itu adalah gelombang kedua. Mamanya gelombang pertama. Dia gelombang kedua. Nanti anak dia, sekarang Gonson udah dikembalikan. Katanya sih titip dulu. Tapi anaknya ada sama neneknya. Mamanya pergi ke kota lain kerja. Papanya udah meninggal. Nggak ada lagi gelombang ketiga. Jadi kalau kita lihat begini, bukan Gonson nggak punya kekuatan, tapi karena diri sendiri tidak ada pelombakan sifat jiwa. Makanya jangan tuh menyalahkan kalau Gonson itu tidak ada kekuatan. Padahal kekuatan Gonson dikatakan sekekuatan itu, kekuatannya ada sekuat alam semesta. Makanya kalau kita dikatakan kita manusia, jiwa kita pun sekuat alam semesta. Kekuatan kita sama dengan kekuatan alam semesta. Kadang-kadang kita sendiri nggak percaya. Masa sih? Itu orang kaya raya. Tapi saya masih begini. Karena kita, waktu kita Daimoku, kita enggak ingin menimbulkan kekuatan dunia Buddha kita. Yang kita pikirkan, kapan ya saya jadi orang kaya? Kapan ya banyak duit? Saya bilang sama itu teman saya, rekan saya, boleh-boleh aja kok kita mimpi. Mimpi mah boleh-boleh aja. Mau jadi orang kaya, lebih kaya dari Lim Siu Leong, mau lebih kaya dari orang paling kaya sedunia, boleh aja, saya bilang. Cuma waktu kita Daimoku, ya, kita harus fokus untuk menimbulkan kekuatan dunia Buddha kita. Makanya terjadi apapun, kita bisa terima. Terimanya dengan, ya memang ini sudah karma. Kalau hari ini kita nggak bisa hidup kaya raya, sandang, pangan, papan, dengan kesehatan yang bagus, itu sudah kaya raya. Kalau kita bilang, itu teman saya yang gemuk itu, dia bilang asal sore, ya waktu bekas operasi ini, sakitnya bukan main. Sampai tiap sore dia tuh nangis, dia bilang gitu. Saya juga mikir ya benar enggak ya. Masa udah operasi sore baru sakit. Benar, namanya Maya kan operasi ini batok ini 2. Nah itu juga dibilang sakitnya bukan main. Asal sore
sore menjelang malam itu sakitnya bukan main. Benar, kenapa ya saya pikir kok udah operasi sakit gitu ya. Kan karena sakit dioperasi supaya baik kan. Malah operasi kok jadi sakit. Dia bilang sakitnya sampai nggak tahan sampai nangis. Nah kalau saya bilang kalau kita kan punya Nam-myoho Renge Kyo, ya. Kita harus bisa terima, ini sakit nih begini. Kalau kita merasa ya, kalau Ibu Krisyam itu kan dia juga suka pakai itu kaos untuk menahan lutut itu. Benar itu sebelum kita merasa sakit yang luar biasa, baru kita pakai itu nggak ada ini. Mula-mula sakit dikit-dikit yang memang rasanya nggak enak ya. Nah, kita udah harus jaga nih untuk ini. Kalau kata Ibu Ahyong ya, dia bilang gini, saya mah tiap hari ini di lutut nih dikasih minyak bukan dikasih arak gosok tiap hari. Kalau enggak, ini mah udah sakit, dia bilang gitu. Ini sakitnya dikit-dikit, saya tiap hari dikasih arak gosok. Saya ingat gitu. Saya berapa hari itu begitu mau jalan, duduk, mau naik jalan, kayaknya mulai ada perasaan sakitnya. Nah, saya itu ingat Ibu Ahyong, mau kasih arak gosok, dikasih arak gosok tiap hari. Udah dikasih arak gosok, sudah mendingan. Udah mending. Nah, jadi tiap hari kasih begitu rupanya Ibu Ahyongnya, walaupun udah tua, udah 80 kan. Nah, dia bilang kok saya mandi itu lama. Dia bilang, ya kenapa lama? Saya bilang, saya mandi ya, habis mandi saya kasih arak gosok, terus itu saya masih kasih minyak apa, terus jadi itu yang membuat lama ya. Saya bilang, iya, dia bilang, saya mesti jaga nih, habis di rumah siapa yang mau jaga kita? Kalau kita nggak jaga diri kita sendiri, nah, jangan harap anak bisa jaga kita gitu. Ya betul juga ya, saya pikir. Yang penting kita jangan sakit. Kalau kita sakit, ya dikatakan lama-lama anak yang uhau pun jadi puthau. Nanti lama-lama dia pikir nggak mau cepet-cepet mati aja. Udah sakit-sakit gitu. Nah itu. Ya, untungnya setiap kali saya mengatakan untungnya kita punya Nam-myoho Renge Kyo. Kita punya Gonson. Ada Gonson ini kita gunakan jodoh ini untuk menimbulkan kekuatan dunia Buddha kita. Supaya kita itu bisa sehat. Supaya kalau kita kan dengar-dengar nih. Nah, kita pertemuan, ada yang mengatakan ini, kalau saya lagi sakit harus ada pakai obat ini, pakai obat. Nah kita dengar, kalau kita dengar begitu, kita belajar dari situ, kita praktekkan supaya apa? Kita juga menjaga kesehatan kita. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ya, kita semua ini juga udah lansia-lansia ya. Nah, tinggal ada GM kita. GM kita masih muda-muda, mereka merasakan ya cuek-cuek lah, mau makan durian sekarang mau makan aja lah ya. Hati-hati juga, jangan merasa masih muda, enggak punya kolesterol. Itu kita kalau makan enggak jaga, sekarang muda-muda aja pun bisa kena kolesterol. Ya. Ada teman saya, dia anaknya ada di sini di Jakarta di Cempaka Putih, situ ada apartemen dekat-dekat situlah. Ada apartemen dia, ada satu apartemen di situ, satu unit. Nah, anaknya berdua di situ. Jadi itu anak tiap hari duduk di depan komputer aja, nggak pernah kayaknya ya nggak pernah olahraga ya. Tadi kan Pak Letterman mengatakan kita juga harus olahraga ya. Saya juga sama, olahraganya dikit, duduk aja. Nah, habis rumah segini mau jalan kemana kan? Kalau mau turun ke bawah apa? Kalau di lift itu kadang-kadang bisa banyak orang, kita juga was-was gitu ya. Ini umur 28 tahun ya. Ini engkaunya umur 28 tahun.
adiknya mau makan keluar dari kamar, keluar mau makan. Dia bilang, oh nanti yuk makan ya sebentar lagi, jangan lama-lama ya. Dia bilang, iya lu keluar dulu. Jadi ditunggu kok nggak keluar engkaunya ini. Dia mau masuk kamar, nggak bisa, mau dorong pintu nggak bisa ini. Rupanya engkaunya mungkin berdiri mau keluar, jatuh, ya udah jatuh, meninggal. Jadi ke apa di pintunya ketutup gitu. Jadi mau buka itu dia di situ, jadi susah gitu. Dia panggil, engkaunya udah meninggal. Umur 28 tahun. Tahu-taunya apa? Kolesterolnya tinggi. Nggak pernah ngecek itu kolesterol. Kan pikirnya dia masih muda kan. Makannya Pak sotonya soto babat kan. Soto kambing, sop kambing, durian. Jadi jangan merasa kalau masih muda kita pasti sehat. Jadi kita hati-hati sekali. Tapi saya juga kamciat lah orangnya, terus terang aja. Nggak boleh makan ini. Tapi curi-curi makan. Ini rasanya, kenapa ini nggak enak ya. Coba tes, waduh, begitu tes, kok kolesterolnya tinggi. Kolesterol tinggi, nah udah kita tahu nih tinggi. Nah kita jagalah makannya, jangan ini hari sudah tinggi ya kolesterol, minum teh. Habis minum teh, udah minum tehnya teh hijau ya, teh hijau. Kasih diperes lemon sedikit, minum berapa hari gitu. Nah rasanya udah enak, pengen lagi makan lagi. Nah itulah mulut ini susah untuk dijaga. Pengen aja makan manis-manis. Nah, padahal kalau tes gulanya tinggi juga nih ya. Nah, tapi nanti yang ini mulut pengen makan terus, pengen makannya yang manis-manis. Nanti udah makannya asin-asin, pengen yang manis-manis. Udah manis-manis, pengen asin-asin. Coba itulah yang dikatakan apa? Rintangan hawa nafsu. Hawa nafsu ini susah dijaga. Karena ada di mana? Ada di diri kita sendiri. Maunya penyakit datangnya dari mana? Dari mulut. Karma datangnya dari mana? Dari mulut juga. Nah, pencapaian selain Buddha dari mana? Dari di dalam jiwa kita. Jadi kita itu jangan merasa masih muda, makan nggak jaga. Nah, kalau anak saya ya sama semuanya ya, cucu juga udah kasih makan ini, dia bilang pengen makan manis-manis. Waduh, sebenarnya kita semua sama. Kenapa saya pikir nih, kita nggak keluar sih ya, nggak keluar di rumah tuh semua di rumah terus, sekolah di rumah. Nanti mau makan apa panggil, terus turun ke bawah panggil, kita GoFood lah, GoFoodnya. Nah, itu semua begini, jadi duduk aja pikirannya apa? Makanan. Oh ini makan ini, saya nggak bisa, nggak kayak orang yang bisa jaga makan. Sulit untuk ini. Itu salah satu rintangan dari hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang bikin kita apa? Yang nanti bikin kita menderita penyakit. Ya itulah ya. Jadi kita itu semua jangan merasa berleha-leha lah. Nggak jaga. Semua juga harus jaga. Kalau Ibu Pisang bilang, wah hari ini masak apa? Oh dia masak ini. Masak punya bergizi loh semua. Udah bergizi sop ini untuk menjaga kesehatan. Kalau kita nggak bisa, kita rantangan ya. Semua goreng-goreng, tiap hari goreng-goreng. Nah saya sih nggak ini. Cuma itu anak cucu-cucu yang saya pikir nggak bagus juga makan gorengan terus. Yang
yang paling kecil nih yang cewek ini. Nah, dia kalau makan gorengan banyak, nanti dia minum terus udah tahu nih. Tanya, lu kenapa sakit tenggorokan ya? Nah iya. Nah, itulah penyakit datangnya dari mulut. Jadi kita ketemu ini ya, untuk kita bisa apa? Bisa menjaga diri, bisa mewaspadai diri sendiri. Semua itu diajarkan di mana? Dari gosyo, dari susunan, dari pertemuan. Nah, kita bisa mendapat ilmu ini semua dari mana? Dari pertemuan. Kita jaga, ya, jaga. Saya juga bilang anak saya, lu hati-hati lu. 40 udah umur 41 atau 40. Saya juga nggak tahu lah, pokoknya 40 lewat lah ini. Nah, hati-hati lo, jangan dikira masih muda ya, makan yang nggak jaga juga. Ya. Jadi kita semua percayalah, masukkan nih kepercayaan kita dan daimoku yang benar. Ya. Pasti ada manfaatnya. Daimoku kita ini jangan menganggap apa sih daimoku cuma nggak ada manfaat. Pasti ada manfaatnya. Suatu saat kita butuh, pasti kekuatan itu akan keluar. Jadi saya cukup dulu, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih, sama-sama. Masih ada waktu 10 menit. Mungkin ada yang mau menambahkan? 10 menit. Ya, Ibu Herman masih di mute. Namyo Rengekyo. Namyo Rengekyo. Saya nambahin. Ya, kita memang, saya juga ya selama ini banyak masalah segala macam, banyak kesulitan, segala macam. Pasti kayak anggota yang kita lama-lama udah tahu kesulitan saya kayak apa, kesulitan saya kayak apa gitu ya. Nah, dulu juga saya belum sadar ya, pada hari ini ya pas ini saya udah mulai sadar. Ya saya sehat juga, memang dengerin kata Buddha, dengerin apa kita lagi ceramah, udah suka baca gosip, baca buku, suka dengerin pimpinan cerita ya ini membahas tentang kesehatan, ya itu saya masukin, saya pakai. Saya juga misalnya ada apalah masalah dari keluarga, kita jangan jangan egois lah gitu. Kitanya egois, kita menerima masalah, kita koreksi diri, ngadep gonsong, kita ngegeko gimana kesalahan kita, kenapa orang jadi gini, kenapa anak saya jadi gini, kenapa anak saya bisa ngomong gini. Kan kalau dulu saya kan kalau anak marah, ikut marah, kan jadi perang tuh, jadi ribut-ribut, kan enak, jadi bisa tidur, nggak bisa makan, kita jadi ribut mana, nggak ngomong, kan sedang rumah kan kalau marah kan nggak enak gitu ya, sama anak gitu, sama semuaan lah gitu. Jadi saya juga sadar belakang ini selama makin lama ya kita kan ada masukan semua ya dari ceramah-ceramah Ibu Kristanti, semuanya yang ada di sini saya dengerin semuanya. Saya ini saya masukin, saya terima kasih, saya sudah pakai sekarang. Ya karena badan saya sehat juga memang betul dari mulut, karena kita dengar apa kata-kata Buddha, apa kata-kata anggota pimpinan yang suka cerita gitu tentang kesehatan segala macam. Ya udah kita pantang-pantang, yang mana boleh kita makan, yang nggak boleh kita jangan, karena kita umur kita kan udah tua gitu ya, udah segini. Memang kita harus jaga diri. Kalau nggak jaga diri gimana? Mungkin anak-anak juga pertama sih mungkin mau ngurusin, kalau lama kan bosen. Bisa-bisa kita kan juga susah lah gitu maksudnya. Ya kita bisa sakit-sakit yang keras gitu maksudnya, yang susah gitu maksudnya, yang bisa ngobrol banyak. Jadi saya juga sadar lah dari dulu, saya jaga betul jaga kesehatan. Jadi makan juga sembarangan, makannya teratur, ya jaga kesehatan. Saya mandi juga air hangat, mandi jam 1 siang pun mana air panas saya mah. Habis nyuci jam 1 misalkan saya perlu nyuci kan digilas-gilas gitu ya. Saya tuh keringetnya banyak sekali, saya nggak mandi, saya diem aja, saya lapin dulu.
Nah, sambil saya masak air, kalau keringatnya udah habis, saya bercucian gitu. Nggak mandi, dah cucian aja, siram-siram air panas, udah nggak air dingin lagi. Kalau dulu-dulu saya belum sadar, kalau habis nyuci keringat banyak, enak tuh, adem gitu ya. Kalau kena air dingin tuh adem tuh kalau mandi gitu ya, keringat. Udahannya setengah mati sakitnya. Waduh, langsung dikerikin, langsung kena mah gitu. Nah, kita lama sadar, oh iya, berarti dari ini, dari tingkah laku kita, dari kita nggak sadar bahwa kita ini harus benar-benar jaga. Jangan kita main-main kalau misalnya kita habis capek langsung mandi gitu. Jadi itu kita pakai sadar sekarang. Ya dari makanan juga, misalnya saya makan apa ya, kayak makan asam-asam, apa makan apa gitu, kayak mamam, terus saya makan banyak-banyak itu kan udahnya senap perut jadi kena mah gitu. Nah itu jadi sekarang kita rubah lagi, jangan, oh gini saya sakit gini, nih dari makanan ini gitu. Oh jangan sekarang. Kayak gitulah saya pakai semua. Ya dari pikiran juga sama, misalnya dari pikiran, kalau misalkan ada masalah apa dari keluarga saya, dari saudara saya, dari mana, saya sakit mau baik kan tentu saya juga mikirin, nengok nggak bisa jauh. Kalau diantar-antarin aja sama anak kan susah juga, anak juga kerja gitu. Jadi saya juga pikiran, ya kita telepon ya, tapi hati menangis pengen ketemu gitu. Ya kita doa lah, bantu doa, dia kan beda agamanya ya. Dia masih pakai apa, agama itu apa sih namanya itu, tauhid lah gitulah ya. Kan agama itu kan setengah-setengah, kalau kita kan tuntas sampai ke akar gitu, kita tahu masalahnya dia sakit kayak apa gitu. Orang suka keki juga, suka dikasih nasihat juga sama saya. Itu kita doain nih, memang ada keluarga saya juga sakit ya di gula sakit parah, ntar kalau masuk rumah sakit aja memang itu orangnya keki aja gitu, kesel aja. Yang mental, yang saya cerita dulu, yang anaknya ngusir itu, yang anaknya diusir itu, ini kan sekarang parah ini gini. Jadi saya juga nasihatin dia di rumah sakit sekarang. Udah masuk rumah sakit saya nggak bisa nengok karena dia COVID sakitnya, semua anak laki itu yang kata saya disayang, itunya tinggalan tuh, itunya casannya. Bininya masuk ke rumah sakit, adik saya yang laki di rumah sama anaknya kena COVID tiga-tiganya. Ya gitu, cuma bisa doa aja. Doa minta kesembuhan gitu, menggonson. Ya harus sadar tuh dia, biar apa namanya, biar saya juga doa biar dia mau apa nyebut nama yang gitu. Saya suka ajarin tuh saya, bikin sembuh, sebut aja itu. Biar kuat lah, ada kekuatan. Jangan pikir orang ini, kata saya, sebut aja dia sembuh loh. Iya Ci katanya, iya Ci katanya. Atau mantu saya rumah sakit, juga saya bilangin iya, tapi dia moga-moga ya sembuh, terima kasih. Ini rumah sakit juga tuh mau pulangnya ke rumah anaknya lagi, yang temper anaknya yang Mesir kan sekarang diterima lagi sama anaknya juga mungkin sadar lah. Nah itu kan mamanya sendiri, bapaknya sendiri, jadi dia pulang nih besok-besok nih dari rumah sakit nih ke rumah anaknya. Aduh saya terima kasih banyak, doa saya tembus, kata saya Gonson, supaya nih adik saya semua biar diterima lagi sama anaknya juga biar sadar, biar sayang lagi, biar terima gitu, kata saya. Ya ini kayaknya kita ya kayak kekuatan konser ini emang hebat gitu. Saya juga enggak ini ya, udah benar-benar saya juga sungguh-sungguh gitu ya. Setiap saya berdoa pasti terkabul. Setiap saya berdoa pasti terkabul, kata saya gitu ya. Terima kasih Gonson. Saya sungguh ngejalanin, kata saya gitu ya. Ini saudara-saudara saya juga biar pada ikut sama saya. Juga saya kasihin dikit-dikit maksudnya supaya dia ngerti gitu. Enggak sekaligus. Kalau sekaligus kan juga saya juga kurang bisa ngasih taunya, ngomongnya tuh saya kurang bisa lah, namanya saya orang bodoh gitu ya. Jadi pelan-pelan yang saya ingat-ingat aja, yang enak-enak saya ingin aja saya kasih tahu dia gitu. Saya bilangin dia gini-gini, jangan mengeluh. Kalau manusia itu nomor satu jangan mengeluh, pikiran tuh bebasin dikit. Susah mah susah aja, kata saya yang begini. Susah itu dari kita sendiri, bukan dari orang. Kita yang bikin sendiri, makanya harus sadar gitu, kata saya. Jangan nyalin siapa-siapa. Kalau Inci juga dulu begitu, lagi zaman Tio ini Pak Herman, ada masuk rumah kan kita nyalain laki aja, begini lama-lama kita karena kita ikut pertemuan terus, jadi kita tahu oh bahwa itu saya yang salah gitu. Jadi kita terima kesalahan semua. Apa namanya ya sekarang ya kan kita terima kasih ya Cima, sekarang bukannya kaya bukan apa ya, cukup makan lah, terima kasih. Nomor satu badan Ci sehat, kemanapun bisa, nggak usah diantar-antar Ci bisa, karena pikiran tuh kita karena setiap hari benar dimukuh kuat gitu, jadi pikiran tuh enak gitu, mana tuh nggak rasa begini nggak rasa gitu. Kalau saya jalan juga misalnya naik tangga tuh jalan turun ke bawah naik ke jalan namyor gitu, namanya kita sadar kalau nggak sadar kan
kan cerita di buku juga ada, biarpun kita ngabuk gendong-gendong ronson, tapi kalau kita lengah di jalanan bisa kena tabrakan karena kita apa lengah gitu sih, biar kita makanya sadar, yang penting kan sadar, tuh sadar kan kita anak tanggal gini gitu, ingat jangan sampai kelapa jangan sampai jatuh gitu, pegangan gitu saya pakai gitu. Terima kasih dah ya kok namanya gitu. Namyo Horengekyo. Terima kasih Ya. banyak Ibu Herman. Sama-sama. Tadi cerita Ya, anak adiknya Ibu mulai bisa diterima keluarganya ya. Itu mamahnya, anaknya, mematunya dibawa pulang lagi. Iya. kita ikut senang dengernya. Ya mungkin Ibu sudah mendoakan gitu kan, jadi memanggil jodoh-jodoh yang baik juga buat adik Ibu gitu. Semoga kedepannya juga keluarga adik Ibu cepat sembuh dari COVID gitu. Baik, Bapak Ibu, mungkin waktunya juga sudah sampai. Sebelum ditutup, apakah ada pengumuman terlebih dahulu? Pak Letemea. Nggak ada. Ini udah akhir punya pertemuan untuk bulan Agustus. Udah mau masuk bosio baru. Tinggal kita kensiu ya. Ya. Kalau gitu kita tutup dengan 3 kali Namyo Horengekyo. Horengekyo. Namyo Horengekyo. Namyo Horengekyo. Terima kasih ibu-ibu, Terima kasih, bapak-bapak. Terima kasih kita Bapak Ibu, semuanya. selamat malam. Ya. Tutup ini ya. Terima Ya. kasih. Yuk. Bye-bye. Bye-bye. Bye.